Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Aisyah Fitri dari kelas Sastra Indonesia 2022A dengan NIM 22020144010. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah dalam transformasi kalimat pasif ke kalimat aktif dalam kajian sintaksis. Sebelumnya, sintaksis sebagai salah satu cabang linguistik itu memainkan peran sentral dalam memahami struktur dan organisasi kalimat dalam sebuah bahasa. Kajian sintaksis ini menyoroti bagaimana kata-kata dalam suatu kalimat disusun secara gramatikal untuk membentuk makna yang dapat dipahami oleh pembicara bahasa tersebut. Dalam kerangka ini, transformasi kalimat ini memegang peranan penting dalam menggali struktur sintaksis suatu bahasa. Transformasi kalimat pasif ke kalimat aktif menjadi hal yang penting dalam sintaksis karena memperlihatkan perubahan struktur kalimat yang dapat mempengaruhi makna dan penekanannya. Dalam bahasa Indonesia, serta bahasa-bahasa lainnya, kalimat pasif ini memiliki keunikan dalam penyusunan struktur sintaksisnya. Kalimat pasif seringkali digunakan untuk menempatkan fokus pada objek atau penderita suatu tindakan tanpa harus menyebutkan siapa yang melakukan tindakan tersebut. Meskipun demikian, terdapat situasi di mana memahami dan menggunakan kalimat aktif ini menjadi lebih diperlukan, terutama dalam menonjolkan agen atau pelaku tindakan. Transformasi kalimat pasif ke kalimat aktif juga menjadi suatu keterampilan linguistik yang esensial, mengingat adanya kebutuhan untuk berkomunikasi dengan jelas dan efektif dalam berbagai konteks. Oleh karena itu, memahami langkah-langkah praktis dalam transformasi tersebut menjadi landasan yang kuat dalam pengembangan kemampuan sintaksis. Kalimat pasif adalah konstruksi kalimat di mana subjek menerima tindakan yang dilakukan oleh pelaku, sedangkan dalam kalimat aktif, pelaku tindakan menjadi subjek kalimat. Dalam bahasa Indonesia, ada beberapa cara untuk mengubah kalimat pasif menjadi kalimat aktif yang lebih jelas dan aktif. Berikut akan saya jelaskan mengenai beberapa cara yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan kalimat pasif menjadi kalimat aktif tersebut. Yang pertama, yaitu menggunakan subjek sebagai pelaku tindakan. Salah satu cara untuk mengubah kalimat pasif menjadi kalimat aktif ini yaitu dengan menentukan subjek yang menjadi pelaku tindakan. Dalam kalimat pasif juga subjek menerima tindakan, sehingga dalam mengubahnya menjadi kalimat aktif, subjek tersebut ini harus menjadi pelaku tindakan. Misalnya, dalam kalimat mobil itu diperbaiki oleh mekanik. Kita dapat mengubahnya menjadi mekanik memperbaiki mobil itu. Dengan mengubah subjek menjadi pelaku tindakan, kalimat menjadi lebih jelas dan lebih efektif. Langkah yang kedua, yaitu menggunakan kata kerja aktif. Selain mengubah subjek menjadi pelaku tindakan, penggunaan kata kerja aktif ini juga diperlukan untuk mengubah kalimat pasif menjadi kalimat aktif. Dalam kalimat pasif, kata kerja yang digunakan adalah bentuk pasif dari kata kerja tersebut. Misalnya dalam kalimat, sepeda itu akan dijual oleh ayah. Kita dapat mengubahnya menjadi ayah akan menjual sepeda itu. Dengan menggunakan kata kerja aktif, kalimat ini menjadi lebih dinamis dan lebih menggambarkan aksi yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Langkah yang ketiga, yaitu menentukan objek sebagai subjek kalimat. Selain itu, dalam mengubah kalimat pasif menjadi kalimat aktif, kita juga perlu memperhatikan penentuan objek sebagai subjek kalimat. Dalam kalimat pasif, objek yang menerima tindakan menjadi subjek dalam kalimat aktif. Misalnya, dalam kalimat paket itu telah dikirim oleh kurir. Lalu kita dapat mengubahnya menjadi kurir telah mengirim paket itu. Dengan menentukan objek sebagai subjek kalimat, kalimat menjadi lebih fokus pada tindakan yang dilakukan terhadap objek tersebut. Langkah yang keempat, yaitu menggunakan kata kerja aktif transitif. Penggunaan kata kerja aktif transitif juga dapat membantu dalam mengubah kalimat pasif menjadi kalimat aktif. Kata kerja aktif transitif ini merupakan kata kerja yang memerlukan objek untuk melengkapi maknanya. Misalnya dalam kalimat
buku novel itu dibeli oleh Akbar. Lalu kita dapat mengubahnya menjadi Akbar membeli buku novel itu. Jadi dengan menggunakan kata kerja aktif transitif, kalimat menjadi lebih langsung dan menggambarkan tindakan yang dilakukan oleh pelaku kepada objek. Mengubah kalimat pasif menjadi kalimat aktif dalam bahasa Indonesia ini dapat membuat struktur kalimat ini lebih hidup dan jelas. Kalimat tersebut dapat lebih tepat menggambarkan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku apabila memperhatikan penggunaan kata kerja aktif. Kata kerja aktif transitif, identifikasi objek sebagai subjek kalimat, dan penggunaan subjek sebagai pelaku tindakan. Dalam suatu situasi, penggunaan kalimat aktif ini juga dapat membuat fokus lebih tepat pada orang yang melakukan aktivitas tersebut. Selain itu juga, mengubah kalimat pasif menjadi kalimat aktif dapat meningkatkan efektivitas dan kejelasan komunikasi. Kalimat aktif memberikan informasi yang lebih tepat tentang siapa yang melakukan aktivitas dan lebih mudah dipahami. Dalam konteks di mana akurasi dan kejelasan sangat penting seperti penulisan ilmiah, laporan, ataupun arahan, menggunakan kalimat aktif ini mungkin merupakan pilihan yang lebih baik. Namun perlu diingat teman-teman bahwa tidak setiap kalimat pasif harus diubah menjadi kalimat aktif. Ada situasi di mana kalimat pasif cocok digunakan seperti dalam lingkungan ilmiah atau ketika objek aktivitas menjadi penekanan utama, bukan orang yang melakukan aktivitas tersebut. Perlu atau tidaknya mengubah pernyataan pasif menjadi aktif ini bergantung pada konteks dan tujuan dari komunikasi. Jadi kesimpulannya ada beberapa cara untuk mengubah pernyataan kalimat pasif menjadi kalimat aktif dalam bahasa Indonesia, antara lain yaitu dengan mengidentifikasi subjek sebagai pelaku tindakan, lalu menggunakan kata kerja aktif, menetapkan objek sebagai subjek kalimat, dan menggunakan kata kerja aktif transitif. Menggunakan kalimat aktif ini dapat meningkatkan efektivitas komunikasi dengan menambah kejelasan dan semangat. Saat memilih antara kalimat aktif dan pasif juga penting untuk mempertimbangkan konteks dan tujuan komunikasi. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai transformasi kalimat pasif ke kalimat aktif. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata atau salah perbuatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.